Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Rokaren dengan NPM 25782115. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 13 yaitu ICMP. Nah, ICMP pertama saya akan menjelaskan ICMP Meses. Kita transit dulu. ICMP P4 dan ICMP P6. Jadi pada topik ini saya akan menjelaskan berbagai jenis protokol pesan kontrol atau ICMP dan alat-alat yang digunakan untuk mengirimkan. Di sini ada ketersediaan host. Jadi, pesan gema ICMP dapat digunakan untuk menguji jangkauan suatu host pada jaringan IP. Host lokal ini mengirim permintaan gema ICMP ke host tujuan. Jika host ini eh, tersebut tersedia, host tujuan akan merespon dengan balasan gema. Pada gambar ini, jika klik putar, permintaan gema balasan ICMP ini akan jika berjalan. Hai. Nah, lalu tujuan layanan ini tidak dapat dijangkau. Ketika sebuah host atau gateway ini menerima paket yang tidak dapat dikirimkan, ia dapat menggunakan pesan ICMP Destination Incredible untuk memberitahu sumber bahwa tujuan atau layanan tersebut tidak dapat dijangkau. Pesan tersebut ini menyatakan kode yang menunjukkan mengapa paket tersebut tidak dapat dikirimkan. Beberapa kode Destination Incredible untuk ICMP 4 sebagai berikut. Jaringan tidak dapat dijangkau, host tidak dapat dijangkau, protokol ini tidak dapat dijangkau. Nah, lalu waktu yang terlampaui. Pesan ICMP IP4 time exit digunakan oleh router untuk menunjukkan bahwa sebuah paket ini tidak dapat diteruskan karena fill time to live. Pada paket tersebut telah dikurangi menjadi 0. Jika sebuah router menerima paket dan mengurangi fill TTL pada paket IP4 menjadi 0, maka router ini akan membuang paket tersebut dan mengirim pesan time exit ke host sumber. ICMP juga mengirim pesan time exit jika router tidak dapat meneruskan IP6 karena paket tersebut telah kadaluarsa. Lalu ada pesan ICMP V6. Nah, pesan informasi kesalahan yang terdapat pada ICMP ini sangat mirip dengan pesan kontrol dan kesalahan yang diimplementasikan oleh ICMP V4. Namun, ICMP V6 memiliki fitur baru dan fungsional yang lebih baik yang tidak ditemukan dalam ICMP V4. Pesan ICMP V4 ini dienkapsulasi dalam IPv6. Nah, lalu kita akan tes ping atau trace load. Ping test connectivity. Jadi pada topik sebelumnya kan saya telah diperkenalkan dengan alat ping dan trace load. Pada kali ini saya akan mempelajari situasi di mana masing-masing alat digunakan bagaimana cara menggunakannya. Ping adalah utilitas penggunaan IP4 dan IP6 menggunakan pesan permintaan gema ICMP dan alasan gema untuk menguji konektivitas antar host. Lalu ada ping loopback. Nah, ping dapat digunakan untuk menguji konfigurasi internal IP4 dan IP6 pada host lokal. Untuk melakukan pengujian ini, ping alamat lokal 127.0.0.1 untuk IP4. Nah, respon 127.0.0.1 untuk IP4 atau untuk IP6 menunjukkan IP telah terpasang dengan benar pada host. Jadi di sini ada ping gateway default gateway. Jadi kita bisa menggunakan ping untuk menguji kemampuan host untuk berkomunikasi ke jaringan lokal. Umumnya ini dilakukan untuk ping ke alamat IP default gateway host. Nah, ping yang berhasil ke default gateway menunjukkan bahwa host dan interface router yang berfungsi sebagai default gateway sama-sama beroperasi di jaringan lokal. Jika default gateway atau host lain merespon, maka host lokal dapat berhasil berkomunikasi melalui jaringan lokal. Di sini ada contohnya ya, host melakukan ping ke gateway default untuk mengirim permintaan echo ICMP. Nah, default gateway ini mengirim balasan echo yang mengkonfigurasi konektivitasnya. Nah, ini ya, melakukan ping ke host jarak jauh.
Ping juga dapat dilakukan untuk menguji kemampuan host lokal untuk berkomunikasi melalui jaringan internet. Jika ping H berhasil, pengoperasian sebagian besar jaringan internet dapat diverifikasi. Ping yang berhasil ke seluruh jaringan ini berkonfirmasi komunikasi pada jaringan lokal, pengoperasian router yang berfungsi sebagai default gateway, dan pengoperasian semua router lain yang semakin berada di jalur antar jaringan lokal dan host jarak jauh. Lalu ada traceroute menguji jalur. Ping ini digunakan untuk konektivitas antar dua host, tapi tidak memberikan informasi tentang detail perangkat di antara host tersebut. Traceroute adalah utilitas yang menghasilkan daftar hop yang berhasil dicapai sepanjang jalur. Daftar ini dapat memberikan informasi verifikasi pemecahan masalah yang penting. Waktu perjalanan pulang pergi. Nah, penggunaan traceroute ini memberikan waktu tempuh pulang pergi untuk setiap hop di sepanjang jalan dan menunjukkan apakah suatu hop gagal merespon. Rangkaian pesan yang dikirim traceroute ini akan memiliki nilai fill atau TTL sebesar 1. Mungkin hanya itu penjelasan singkat dari chapter 13 yaitu ICMP. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.